Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati, mahasiswa program Pascasarjana UNM, Prodi IPS. Ya, sebelum saya memulai seminar proposal pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal pada pagi hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Haji Mustari Bosra MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Bahri MPD selaku pembimbing 2. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Perjuangan Baharudin Lopa dalam Penegakan Hukum di Indonesia Rentan Tahun 1982 sampai dengan 2001. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk dikaji. Selanjutnya adalah latar belakang. Di latar belakang saya membahas tentang bagaimana kondisi hukum di Indonesia. Jadi kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dasar seluruh aktivitas masyarakatnya. Ini tertuang jelas pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun pada kenyataannya, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik dilontarkan, baik berkaitan dengan penegakan hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya berbagai penerapan aturan. Bahkan masyarakat berpendapat mengenai hukum di Indonesia ini dapat dibeli oleh kalangan yang mempunyai pengaruh atau jabatan atau golongan yang memiliki kekuasaan tertentu. Sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap penegakan hukum, bahkan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penegakan serta pengelolaan hukum di Indonesia. Ya, selanjutnya yang kedua adalah masalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia sejauh ini belum bisa mengakomodir harapan masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat pembaruan, namun kenyataan yang terjadi saat ini, hukum telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang belum menunjang fungsi dan tanggung jawab ideal. Praktek penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia peradilan, kriminalitas peradilan yang diskriminatif, atau rekayasa proses peradilan merupakan realita yang mudah ditemui dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Pada kondisi tertentu, ketidakadilan terus-menerus dihindari bukan tidak mungkin. Pertahanan dan keamanan negara menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan perlawanan-perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkis atau kekerasan yang kontraproduktif terhadap pembangunan bangsa. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah sekilas tentang Baharudin Lopa. Jujur dan berani adalah dua sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang jaksa. Kebal dalam segala godaan apapun. Bagi Bapak Baharudin Lopa, haram hukumnya bagi seorang jaksa menerima suap. Bapak Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok penegak hukum dan keadilan di Indonesia yang sederhana dan memiliki jiwa integritas yang tinggi terhadap bangsa. Beliau merupakan nahkoda dalam penegakan hukum di Indonesia pada saat itu. Dalam hidupnya, beliau berprinsip bahwa segala yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Perannya mulai dikenal halayak luas ketika beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan berhasil menjebloskan Bob Hasan dan Tony Gosal ke dalam LP Nusa Kambangan. Tidak sampai di situ, beliau juga berperan aktif dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Aceh. Indonesia adalah negara hukum, seharusnya mengutamakan hukum untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di negeri ini. Hukum sebagai tonggak terciptanya keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Jika hukum tidak adil, maka negeri ini akan hancur. Harapan saya, semoga keteladanan dan jiwa integritas Bapak Baharudin Lopa dijadikan sebagai contoh dan keteladanan bagi generasi penerus bangsa. Ya, selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, batasan tematik merujuk pada sejarah sosial dan politik di Indonesia, khususnya dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia. Yang kedua, batasan spasial berkenaan dengan sepak terjang Baharudin Lopa dalam penegakan hukum masa Orde Baru hingga reformasi. Yang ketiga, batasan temporal, saya merujuk pada tahun 1982 ketika beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian
hingga tahun 2001 beliau menjabat sebagai Kepala Jaksa Agung RI. Kemudian rumusan masalah yang pertama, saya membahas mengenai bagaimana sosok Baharudin Lopa. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip Baharudin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana peranan Baharudin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana sosok Baharudin Lopa. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip Baharudin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peranan Baharudin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya mengangkat dua manfaat. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Secara teoritis ada 3 manfaat. Yang pertama, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pembenahan hukum di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan sebuah cerminan dari keteladanan Baharudin Lopa dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi para peminat dan pemerhati sejarah umum yang ingin mengkaji lebih dalam tentang kajian sejarah politik, yaitu perjuangan Baharudin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pembelajaran sejarah tingkat sekolah dan universitas. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Sulawesi Barat. Selanjutnya, menjadi acuan dalam pemberian gelar pahlawan. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber informasi bagi peneliti dan peminat sejarah lainnya. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka saya membahas mengenai deskripsi teori. Teori yang saya gunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Beliau berpendapat bahwa keadilan yang berlandaskan keyakinan kepada Sang Pencipta lebih baik daripada mencari kepentingan sendiri atau kesenangan duniawi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Baharudin Lopa. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa sumber. Ya, salah satunya adalah karya Bapak Baharudin Lopa itu sendiri tentang kejahatan, korupsi, dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, kerangka konsep. Selanjutnya, metode penelitian bab 3. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis, di mana menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber utama. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga, sumber data. Ada sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data atau heuristik. Di sini saya menggunakan kajian pustaka dan wawancara. Kemudian teknik analisis data, kemudian teknik penulisan. Ya, seperti penelitian sejarah pada umumnya menggunakan metode penelitian dan langkah-langkah dimulai dari heuristik hingga terciptalah sebuah tulisan sejarah, yaitu historiografi. Oke, demikianlah penjelasan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.